倘若他找来高手助阵，但我夺走了飞船，为这一完全其部件，我赢得5000万只机械傀儡，损失大摇大摆。我就先拿你祭旗吧。快来不及了！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-185. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Lo Feng telah berlatih selama beberapa tahun untuk dapat menguasai teknik sayap pada monster Golden Hornet, yang mana ini membuat sosok Lo Feng terkenal di ras manusia, termasuk juga dengan 3 ras lainnya. Pasalnya, kehadiran Lo Feng berhasil mengalahkan para pemimpin dari 3 ras itu. Pada akhirnya, ketika Lo Feng memutuskan untuk pergi ke benua utama, membuat Babata sempat takut. Benar saja, ketakutannya pun terjadi karena terdapat sosok kuat dari ras otomat yang melakukan penyerangan kepada Lo Feng. Bahkan serangan yang ia lancarkan menggunakan ribuan robot yang begitu mahal. Tapi Lo Feng tidaklah takut dan perlahan-lahan namun pasti dia berhasil mengalahkan pasukan robot itu, yang mengakibatkan ras otomat ini menggunakan teknik rahasia miliknya demi bisa menjebak Lo Feng ke dalam kekuatannya. Tapi Lo Feng memiliki kekuatan dari serangga Zek untuk bisa memberikan perlawanan balik kepadanya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Serangan yang dilakukan oleh para serangga Zek benar-benar mengejutkan ras otomat ini. Karena bagaimanapun seharusnya teknik yang dia bangun tidak mungkin dapat dihancurkan. Selain itu, bagaimana cara Lo Feng memiliki begitu banyak serangga Zek sebagai bawahannya. Di sisi Lo Feng sendiri, dia meminta Irina untuk mengatur 10 serangga untuk melakukan penyerangan kepada sistem kendali. Karena bagaimanapun hal ini harus mereka hancurkan secara total. Irina paham dan kita pun diperlihatkan dengan ribuan serangga Zek yang melakukan penyerangan tanpa henti terhadap kapal luar angkasa di sana. Hanya dalam waktu sekejap saja, ras otomat ini kehilangan salah satu kapal intinya. Setelah berhasil membuatnya tidak dapat bergerak, Lo Feng langsung saja menyimpan kapal tersebut. Ras otomat ini mencoba untuk melakukan perlawanan kepada Lo Feng, tapi semua itu sia-sia saja. Sedangkan Babata sendiri merasa begitu senang. Hal berbeda ditunjukkan oleh sosok ini karena bagaimanapun dirinya harus kehilangan begitu banyak pasukan. Terlebih lagi, Lo Feng seakan-akan tengah meremehkan dirinya. Sebagai seseorang yang tidak ingin kalah, maka dia berencana untuk menjebak Lo Feng ke dalam harta yang dia andalkan. Dia yakin kalau semua itu tidak akan dapat Lo Feng lawan. Sedangkan Lo Feng sendiri berencana untuk pergi ke tempat lain. Hanya saja kemungkinan ia akan dilacak dengan mudah. Jikapun Lo Feng menggunakan pesawat meteoroidnya, itu akan menghabiskan banyak waktu. Lo Feng harus memikirkan rencana yang tepat, karena dia itu berada di benua utama. Andai saja sosok ini memikirkan, maka hal itu akan jauh lebih berbahaya untuk Lo Feng. Lo Feng pun berencana untuk menggunakan hal ini supaya dapat lepas dari pengejarannya. Dugaan Lo Feng sepertinya benar karena sosok ini telah menghubungi seseorang untuk membantunya menghabisi lawannya. Namun semua itu seketika saja terhenti karena tiba-tiba saja keberadaan Lo Feng hilang dari radarnya. Bahkan seberapa keras pun dia berusaha untuk melacak, semua itu sia-sia saja. 我已经锁定你了。倘若他找来高手助阵，但我夺走了飞船，为这一完全其部件，我赢。 Alasan mengapa Lo Feng bisa pergi dengan mudah karena ada bantuan yang dia dapatkan. Ini semua berasal dari sosok Xing Huan. Kemampuannya sangatlah hebat dan mampu memindahkan diri Lo Feng dalam waktu yang begitu singkat. Lo Feng berterima kasih atas bantuan yang dia berikan. Xing Huan tidaklah mempermasalahkan hal itu karena bagaimanapun Lo Feng adalah sosok yang terkenal. Selain itu, jumlah poin yang dia miliki juga sangatlah banyak. Xing Huan pun mempersilahkan Lo Feng untuk meminta bantuannya lagi jika dia mengalami masalah. Sesaat kemudian, Xing Huan pun pergi dari hadapan Lo Feng, yang mana dirinya kini telah berada di sebuah tempat.
Meskipun begitu, untuk bisa kemari, Lo Feng harus membayar dengan harga yang cukup mahal. Bahkan hampir seluruh aset Huyanbo bisa dirinya serahkan kepada Xing Huan. Babata merasa ini tidak perlu disesali. Karena bagaimanapun saat ini Lo Feng telah diburu oleh banyak orang. Benar saja terlihat ada begitu banyak ras otomat yang berkumpul. Tujuan mereka tentu adalah masalah di monster tanduk emas. Keberadaannya di pihak manusia bagaikan ancaman untuk mereka. Jadi sebagai ras otomat mereka harus membalas apa yang telah dia perbuat. 50 juta poin akan diberikan sebagai hadiah untuk menemukan Lo Feng. Xian berpindah ke tempat di mana rekan-rekan Lo Feng berada. Sayembara untuk memburu Silver Wing King sudah menyebar kemana-mana. Bahkan sayap kirinya dilabeli sebanyak 50 juta poin. Ini merupakan harga yang benar-benar sangatlah tinggi. 5000万只用机械傀儡，损失相当于2500万会员。 Di sisi lain, Lo Feng tengah melakukan perjalanan. Untuk saat ini dia tidak akan mengeluarkan monster tanduk emas dulu. Pasalnya kondisi tidaklah aman. Mabata menyarankan untuk membeli detektor kelas atas supaya bisa menghindari situasi yang seperti sebelumnya. Hanya saja di sini Lo Feng merasakan hal yang cukup aneh. Entah kenapa setiap sel di tubuh Lo Feng seakan-akan merasakan sesuatu. Perasaan ini sudah cukup lama tidak dia rasakan. Ia pun penasaran siapakah sosok itu, sampai-sampai membuat dirinya merasa tidak begitu tenang. Nah, kita pun diperlihatkan dengan kapal luar angkasa dari sosok yang sedang Lo Feng rasakan, di mana ia begitu misterius, karena dia berada di dalam sebuah kapsul. Kedua bawahannya pun memberitahu kalau mereka menemukan pesawat ras manusia yang bisa mereka jangkau dengan mudah. Sosok ini tidak menduga kalau di medan perang Yunwei, yang merupakan medan perang terkuat, ada ras manusia yang berani masuk lebih dalam. Seharusnya sebagai ras manusia mereka memiliki bantuan di sisinya, jadi mereka itu harus berhati-hati. Namun pemimpin mereka menenangkan karena inilah alasan mengapa Rastan bergerak dalam ras iblis untuk memberikan bantuan. Baginya manusia sangatlah sombong karena tidak mau bergabung dengan ras manapun. Jadi sebagai Rastan dia ingin menunjukkan kalau ras manusia itu tidak akan dapat berbuat terlalu banyak. Sepertinya sosok ini akan melakukan pengejaran kepada kapal meteoroid. Sedangkan Lo Feng sendiri tahu betul kalau ada yang telah mengikutinya. Sepertinya dia itu memiliki niatan jahat. Babata sendiri kesal karena mesin detektor tidak dapat merasakan hal itu. Baginya musuh Lo Feng kali ini akan berbahaya. Hanya saja Lo Feng tidak ingin melarikan diri, pasalnya entah mengapa dia ini sedang begitu bersemangat. Ia tahu betul kalau musuhnya itu datang dalam waktu yang begitu cepat. Namun saat ini Lo Feng masihlah belum membuat keputusan apapun. Hingga akhirnya Rastan ini pun sampai di titik tujuan. Untung saja Lo Feng mendengarkan perkataan Babata dan memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. 大摇大摆，我就先拿你祭旗吧。快来不及了！ Kembali kepada Lo Feng yang tengah berada di markas ras manusia. Saat ini dirinya masihlah bisa menahan diri, namun segala hal di depan sana masih belum Lo Feng yakini. Apakah dia itu bisa bertahan atau tidak? Lo Feng akan memanfaatkan waktu ini untuk mengubah kegagalannya menjadi keuntungan. Harta yang sebelumnya dia dapatkan akan dia jual dengan harga yang tinggi. Karena bagaimanapun robot-robot yang berhasil dia dapatkan memiliki kualitas yang cukup tinggi juga. Lo Feng mendapatkan bantuan dari gurunya, dengan begitulah dia bisa mendapatkan 6,1 miliar dari hasil penjualannya. Hasil yang dirinya dapatkan ini benar-benar sangatlah banyak dan memulihkan begitu banyak aset Lo Feng. Babata dan yang lainnya tentu saja berpesta ria dengan hasil tersebut. Langkah kedua Lo Feng akan membeli detektor canggih supaya bisa merasakan keberadaan musuh dari jauh. Lo Feng bahkan membeli dua untuk jarak jauh dan dekat. Harga dari dua detektor ini cukup mahal, yakni di harga 3,8 miliar. Langkah ketiga, Lo Feng akan membeli Boyonteng dan kristal vulkan. Dengan membeli semua ini, maka Lo Feng bisa menggunakannya di kondisi darurat dengan sangat mudah. Meskipun harganya cukup mahal, tapi ini merupakan langkah pencegahan. Setelah semua itu, Lo Feng pun memberikan makan kepada Mo Yanfin, supaya dia itu bisa mengalami peningkatan kekuatan lagi. Perlahan-lahan pasti Mo Yanfin mulai bereaksi. Namun kali ini ada yang aneh karena terdengar sebuah suara kalau dirinya saatlah menyukai pemberian tuannya. Tekanan mikro asal-usul alam semesta pun telah berhasil dikeluarkannya, yang tentu membuat Lo Feng senang.
Mo Yanfin juga senang karena tuannya telah membantunya mencapai tingkat Andehing. Bahkan dengan peningkatan ini, Mo Yanfin bisa jauh lebih kuat lagi. Mo Yun, 撑着。 Melihat perkembangannya membuat Lo Fang tidak ingin kalah. Dia akan berjuang sekeras mungkin untuk bisa meningkatkan kekuatannya. Perlahan-lahan Lo Fang akan meningkatkan armornya dulu. Berbagai penelitian juga telah dia lakukan dan tubuh manusia itu juga telah menerima begitu banyak kristal darah. Selain tubuh manusia, tubuh monster tanduk emas juga telah menerima kristal darah lagi. Bagi Babata, apa yang Lo Fang lakukan jauh melampaui apa yang bisa manusia lakukan. Selain itu, berdasarkan hasil yang Babata telusuri, meridian darah terbangun setelah batunya jatuh, dan kristal yang ada di sana mulai melakukan pembekuan untuk menghentikan darahnya. Berhubung binatang emas merupakan binatang kosmik, maka dia pasti memiliki suatu hubungan dengan dewa binatang. Babata menyarankan untuk membangun sebuah menara penghalang karena pengorbanan karena sepertinya akan meningkatkan kekuatan dari binatang bertanduk emas. Lo Fang tentu saja merasa itu benar. Namun keberadaan misterius yang membuat darahnya mendidih membuat Lo Fang penasaran siapakah itu. Sudah saatnya bagi Lo Fang untuk kembali ke medan perang. Perjalanan pun mulai Lo Fang lakukan lagi, di mana kapal meteoritnya sudah keluar dari kamp manusia. Di sana Lo Fang sempat berpapasan dengan rekan-rekannya. Lo Fang tidaklah singgah dulu karena bagaimanapun tujuannya tetap sama, yakni benua utama. Baru saja sampai, Lo Fang langsung merasakan keberadaan yang tidak asing itu. Jadi dia pun meminta Babata untuk mengikuti asal dari kekuatan tersebut. Detektor yang Lo Fang baru beli dapat merasakan keberadaan mereka, yang mana hal ini tentu saja dirasakan oleh 3 orang yang telah melakukan pemburuan kepada ras manusia. Ketiga rasan ini merasakan adanya sosok yang mengawasi mereka. Jadi mereka mencoba untuk melawan detektor tersebut. Hanya saja salah satu dari rekan mereka menyadari kalau detektor yang Lo Fang miliki jauh lebih kuat. Benar saja, Lo Fang sudah tahu siapa mereka yang merupakan suku Nasi. Mereka berasal dari tempat terpencil. Meskipun mereka suku yang cukup ditakuti, namun Lo Fang memberikan pujian kepada mereka. Sepertinya dia ini akan tetap mencoba melihat seberapa kuat orang-orang tersebut. Sebuah penghalang langsung saja dibentuk oleh ketiga sosok ini, supaya dapat melindungi mereka dari detektor tersebut. Tindakan mereka kembali dipuji oleh Lo Fang, pasalnya dengan menggunakan hal itu, maka keberadaannya akan diketahui. Mereka tidak bermusuhan dengan Lo Fang, namun jika dia tetap ingin melawan, maka mereka ini sudah menghubungi bala bantuan. Ratu Serangga Zek akan segera datang untuk bisa memberikan perlawanan kepada Lo Fang. Mereka penasaran jika hal ini terjadi, maka siapa yang akan mati dulu. Sebenarnya ini semua cuma ancaman saja, karena jika sosok kuat ini mundur, maka mereka akan baik-baik saja. Merasa kalau sinyal detektor Lo Fang menghilang, mereka pun menganggap kalau orang kuat itu telah mundur. Namun itu tidak seperti apa yang mereka pikirkan, karena bagaimanapun Lo Fang telah memberikan perintah kepada Irina untuk memberikan. Seluruh serangga Zek pun mulai menyiapkan serangan. Mereka itu pasti tidak akan pernah menduga kalau akan diserang oleh hal ini. Serangan yang dilakukan oleh para serangga Zek bisa dan mudah menembus pertahanan yang dibentuk oleh mereka. Hanya saja orang-orang ini menggunakan pertahanan dari pesawat luar angkasa, supaya mereka itu masih dapat selamat dari serangan tadi. Meskipun mereka masih hidup, tapi Lo Fang akan turun tangan dengan menggunakan tubuh monster tanduk emasnya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Ternyata Lo Fang masih berhadapan dengan ras Otomatihni. Lawannya cukup merepotkan dirinya, pasalnya waktu seakan-akan melambat dalam pertarungan tersebut. Tidak hanya itu saja, namun Lo Fang yang telah menggunakan tubuh dari monster tanduk emas sekalipun juga kesulitan. Walaupun gitu, Lo Fang masih mencoba untuk memberikan perlawanan, sambil mencari titik lemah dari teknik yang dia gunakan. Selain itu, ada sosok yang juga memperhatikan Lo Fang. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir.
Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. 你们逃不掉了，那你们李飞呢？一刀出，和王。